Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di siang hari yang mubarak ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Yang ketiga, tak lupa kami sebagai khatib menyampaikan wasiat takwa kepada jemaah semua yang hadir di siang hari ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan takwa yang sesungguhnya, yaitu al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita menjalankan perintah Allah dan kita jauhi semua larangan-larangan Allah. Dan wasiat takwa ini bukan yang disampaikan. Takwa ini bukan wasiat ulama, bukan wasiat ustaz, bukan wasiat para kiai, para habaib. Tapi wasiat takwa ini memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan kepada para nabi dan rasul. Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Allah memberikan wasiat kepada para nabi dan para rasulnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa juga Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan wasiat takwa juga Allah sampaikan kepada seluruh manusia, baik dia yang beriman kepada Allah maupun dia yang belum beriman, belum dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ila akhiril ayat. Dan takwa, wasiat takwa ini juga adalah wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum 'anittaqullah. Begitu pentingnya wasiat takwa ini, karena takwa ini adalah fondasi dari amal kebaikan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kunci diterimanya amal ibadah kita itu adalah takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Kemudian dengan takwa juga semua kesulitan dan kesusahan kita Allah berikan solusi yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah kepada orang yang bertakwa. Ketika mendapatkan kesulitan, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan. Kemudian dengan takwa Allah juga memberikan jaminan dari segala kemudahan urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan juga dengan takwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan jalan keluar bagi kita yang mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Maka yakinlah ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi terbaik dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pentingnya takwa ini. Seyogianya kita harus jaga dan kita pelihara takwa yang sudah ada dalam diri kita ini. Kemudian apa sih sederhananya definisi takwa ini? Sederhananya definisi takwa, kami coba mengutip satu kaidah yang pernah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mendefinisikan takwa dengan cukup singkat. Takwa itu memiliki 4 huruf. Takwa, ta, qaf, waw, dan ya. Huruf pertama yaitu ta, beliau artikan tawadhu. Orang yang bertakwa itu sejatinya tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu artinya tidak takabur, rendah hati, tidak sombong. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak memiliki rasa sombong, sifat sombong yang ada dalam dirinya. Karena dia yakin bahwa yang berhak dan pantas sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu adalah pakaiannya Allah, bukan pakaiannya makhluk. Al-kibriya'u li rabbina, al-kibriya'u li rabbina sifatun mahsusatun fatajannaban hatartaqi. Sifat sombong itu hanya pantas dimiliki oleh Sang Khalik. Sifat sombong itu hanya pantas dimiliki oleh Allah. Kita sebagai hambanya tidak pantas sombong. Mau sombong, Allah akan tunjukkan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Mau sombong karena harta, Allah tunjukkan Qarun, Allah tenggelamkan orang beserta harta-hartanya. Mau sombong karena jabatan, karena kedudukan, semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk iblis laknatullah alaihi, dengan merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling mulia, ketika sombong di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala kecilkan dia. Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi takwa yaitu tawadhu. Kemudian huruf yang kedua yaitu qaf. Takwa, orang yang bertakwa sejatinya memiliki jiwa qanaah. Qanaah itu apa? Menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kita qanaah, menerima apa adanya. Jadi kalau dalam hati ini masih ada keluhan, merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki, merasa tidak puas dengan apa yang sudah Allah anugerahkan, rasanya tidak bersyukur kepada Allah, maka ini bukan ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa qanaah, menerima dengan apa adanya. Jabatan kita tidak mendapatkan jabatan, kekayaan kita, atau mungkin diberikan
Kekayaan tetap menerima dengan lapang dada, menerima dengan ikhlas. Itulah hamba Allah yang qanaah, ciri orang bertakwa. Kemudian pengertian menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, takwa itu yang ketiga apa? Dari hurufnya taqwa. Waw itu artinya waro. Orang yang bertakwa itu sejatinya memiliki sifat waro. Waro itu apa? Hati-hati. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam melakukan segala tindakan. Baik merasa diawasi atau tidak diawasi oleh kawan, baik merasa dilihat atau tidak dilihat oleh sahabat terdekat, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita. Itulah sifat waro. Hati-hati. Hati-hati ucapan kita menyakiti atau tidak perasaan orang lain. Hati-hati perbuatan kita ini melanggar syariat Allah atau tidak. Hati-hati apa yang kita kerjakan ini salah atau tidak menurut syariat Allah. Waro, hati-hati. Hati-hati mengambil yang bukan haknya. Inilah orang yang waro. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa itu sejati memiliki sifat yaitu dia yakin. Yakin, beriman kepada Allah, apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, dia yakin semua itu adalah dari Allah, minallah. Jadi kalau orang yang sudah bertakwa kepada Allah, di samping dia warok dan dia yakin semua yang Allah berikan ini adalah milik Allah. Jadi suatu saat jika Allah mengambil miliknya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penjelasan singkat terkait tentang takwa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani arti takwa yang sesungguhnya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, kita renungkan kepala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan semoga ciri orang-orang yang bertakwa ada dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.